Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar teman-teman jamaah? Semoga sehat selalu, Allah lancarkan rezekinya, Allah permudah segala urusan kita semua. Amin. Teman-teman yang punya doa khusus, yang punya hajat khusus, silakan tulis di kolom komentar. Saya doakan, saya aminkan semoga doa teman-teman, hajat teman-teman semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berlangganan dengan channel saya. Insya Allah teman-teman yang sudah langganan dengan channel saya, akan saya prioritaskan kolom komentarnya, akan saya jawab komentar-komentar teman-teman, dan insya Allah akan saya jawab berupa mungkin sebuah video di channel ini ya. Dan teman-teman juga yang baru gabung, jangan lupa subscribe, juga nyalakan tombol notifikasinya, agar setiap saya mau upload video terbaru nggak ketinggalan video dari channel saya. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Di salah satu video saya, pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah yang saya alami saat ini, saya selalu gali lubang, hutang riba lagi, saya nggak bisa membayar hutang, sehingga saya itu gali lubang terus, nggak pernah nutup. Apakah hal seperti ini dianggap sebagai takdir Allah untuk diri saya? Coba jamaah, bagaimana tanggapannya? Yuk sama-sama kita tanggapi pertanyaan tersebut. Apa yang Anda alami saat ini sehingga Anda itu terus menggali lubang, terus menambah hutang? Apakah Allah memberikan takdir buruk kepada hidup Anda, apa kepada hidup kita? Jawaban yang sangat simpel adalah ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah, maka Allah itu memberikan dua jalan keluar. Ingat ya para jamaah, ada dua jalan keluar, dua pilihan. Setiap kita dihadapkan dengan masalah, Allah memberikan kepada kita dua pilihan. Dua pilihan itu adalah kita akan menyelesaikan dengan cara A atau menyelesaikan dengan cara yang B. Menyelesaikan dengan cara yang A adalah dengan cara bersabar. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah kesulitan, maka kita tetap berada di jalan yang lurus, bersabar, tahan emosi, ya, berpasrah diri kepada Allah, tawakal ketika memang kita sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa ketika kita memilih jalan yang pertama atau yang A ini, tentu saja Allah akan meridhoi kita. Karena kita pasrah ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah, yang masalah tersebut sudah sangat-sangat sulit dan membulat. Tetapi teman-teman, ketika kita dihadapkan dengan masalah, kemudian kita itu memilih satu jalur yang B, yaitu adalah ketika teman-teman dalam keadaan sulit, teman-teman langsung memutuskan untuk hutang riba, tanpa berpikir, teman-teman besok seperti apa, bulan depan seperti apa. Teman-teman harus paham dengan sebuah konsekuensi. Artinya, ketika teman-teman tidak memilih jalur yang A, berarti teman-teman ketika memilih yang B, yang saat ini teman-teman rasakan adalah konsekuensi dari sebuah keputusan kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang B. Plan B ini adalah pilihan kita, konsekuensinya yang saat ini kita rasakan. Ketika teman-teman mengatakan bahwa apakah ini sebuah takdir? Tidak. Takdir itu terbagi menjadi dua. Ada takdir yang sudah qat'i, takdir yang bersifat paten, ada takdir yang masih bisa dirubah. Takdir yang sudah bersifat paten itu adalah takdir yang tidak bisa digeser dari ketetapan Allah, yaitu adalah takdir kematian. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun kita, ketika jatahnya Allah mencabut nyawa kita, maka takdir tersebut akan datang secara fujaan atau secara mendadak. Sedangkan yang kedua, takdir yang bisa dirubah, manakala seorang hamba itu mau merubahnya. Contohnya adalah seperti tadi, bab rezeki, Allah akan memberi dia rezeki, Allah akan memberi dia jalan keluar manakala dia memilih jalan yang benar. Allah akan arahkan. Tetapi mohon maaf, ketika kita menentukan sebuah
keputusan yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam, karena riba itu adalah haram. Tapi kita menerabas itu, kita tidak menghiraukan agama, kita mengenyampingkan agama dulu. Yang penting urusan selesai. Maka sejatinya kita tidak sedang menyelesaikan masalah. Justru kita sedang memperbanyak masalah dan memperkeruh keadaan. Saat ini yang kita alami adalah konsekuensi dari sebuah keputusan. Jadi, jangan pernah mengatakan Allah tidak adil. Jangan pernah mengatakan bahwa ini adalah takdir dari Allah. Tetapi ingat, setiap masalah Allah memberikan dua pilihan jalan keluar. Jalan yang pertama adalah jalan yang halal, jalan yang kedua adalah jalan yang haram. Jalan yang halal akan ditempuh dengan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Sedangkan jalan yang haram biasanya berupa sebuah keputusan yang sangat instan. Tetapi kedepannya akan semakin blunder, akan semakin membulat sehingga kita tidak bisa menyelesaikannya. Pada akhirnya apa? Setelah jalan ini diputuskan oleh kita, kita juga akan kembali kepada jalan yang pertama. Kita minta pertolongan ke ustadz, kita minta pertolongan ke teman, apa sih yang harus saya amalkan? Nah teman-teman, tapi jangan pesimis ya, yang saat ini dalam keadaan sudah memutuskan menyelesaikan masalah dengan cara yang kedua tadi. Saya punya amalan yang insya Allah amalan ini bisa menenteramkan hati teman-teman. Bahkan bisa membangkitkan energi, bisa membangkitkan ruhaniah kita, semakin bersemangat dan membuka cakrawalanya rezeki. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ketika bangun tidur. Teman-teman biasanya membuka HP, kemudian lihat notifikasi dan lain sebagainya. Untuk saat ini, yuk sama-sama kita perbaiki diri kita. Ketika kita bangun tidur, ucapkan salam sebanyak 3 kali. Assalamualaikum, kemudian sebutkan nama kita. Kita sapa diri kita. Assalamualaikum, sebutkan nama kita. Assalamualaikum, sebutkan nama kita 3 kali. Kemudian baca 1 kalimat. Qadarullah, alhamdulillah, ala kulli hal. Qadarullah, alhamdulillah, ala kulli hal. Baca ya. Dibaca 3 kali juga. Kemudian teman-teman semua letakkan tangan di dada kita sambil diresapi. Ya, nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Tujuan daripada telapak tangan kita menyentuh dada kita, menyentuh hati kita, agar ada energi yang dirasakan dari dekapan tangan kita sendiri, agar kita tenang untuk menghadapi semua permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Begitu ya teman-teman jamaah. Jadi intinya, teman-teman yang saat ini mengatakan takdir, bahwa apa yang dirasakan itu bukanlah sebuah takdir, tapi itu adalah keputusan yang kita ambil sehingga saat ini menjadi konsekuensi dalam hidup kita. Tetapi jangan berputus asa, karena semua masalah pasti akan ada jalan keluar. Semua penyakit tentu ada obatnya. Bagi teman-teman sekalian, lakukan ini setiap pagi, insya Allah ya, hati kita akan menjadi lebih tenang, rezeki pun akan dibukakan oleh Allah, dan Allah akan membukakan pintu-pintu pertolongan kepada kita semua, insya Allah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.